Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nadia Pramesti Putri sebagai bicara pertama dari tim pemerintah pada perdebatan pagi hari ini. Masih diperdebatkan pada pagi hari ini adalah hewan ini akan menghapuskan eksistensi kebun binatang. Supaya pembicaraan kali ini lebih terarah, saya akan membatasi pembicaraan ini di negara Indonesia. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan mendefinisikan emosi tersebut dalam 3 kata kunci. Yang pertama adalah menghapuskan, yang kedua adalah eksistensi, dan yang ketiga adalah kebun binatang. Kata kunci menghapuskan memiliki arti menghilangkan sesuatu atau meniadakan sesuatu atau membuat sesuatu menjadi tidak ada. Kata kunci yang kedua adalah eksistensi, yaitu keberadaan suatu hal. Dan yang ketiga adalah kebun binatang, yaitu tempat hiburan atau tempat edukasi yang selalu dipilih, yang selalu menjadi opsi oleh keluarga dan juga sekolah yang menonjolkan lingkungan hutan sebagai tempat pelatarannya, yang menampilkan hewan-hewan dan juga atraksi-atraksi mereka dari yang biasa, endemik, hingga yang langka. Seperti yang kita ketahui bahwa kebun binatang itu selalu menjadi opsi untuk keluarga ketika mereka mendapatkan liburan panjang, dan juga selalu menjadi opsi edukasi ketika sebuah sekolah itu ingin melakukan study tour. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kebun binatang itu berarti menyajikan hewan-hewan yang tidak biasanya kita lihat setiap harinya. Nah, ada pelajaran biologi di sekolah di mana mengajarkan bagaimana hewan-hewan itu berinteraksi, ciri-ciri hewan itu, bentuk hewan itu, bagaimana cara hewan itu berkembang biak, mungkin bagaimana cara hewan itu bisa mati, dan yang lainnya. Dengan adanya kebun binatang itu, kita bisa melihat secara langsung hewan-hewan yang kita pelajari di sekolah gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana hewan itu berinteraksi, hewan itu makan dan minum, hewan itu mungkin berteman dengan hewan-hewan yang lainnya. Kita bisa melihat secara langsung itu di kebun binatang. Dan ketika kita mengunjungi setiap lokasi hewan-hewan yang berbeda, kita bisa melihat label-label yang berisi alamat ilmiah hewan tersebut. Lalu ada mungkin penjelasan mengenai hewan tersebut seperti seberapa lama mereka hidup, tinggi mereka, berat mereka, dan juga bagaimana cara mereka berkembang biak, dan yang lain sebagainya. Biasanya kita temui di Gembira Lokal Zoo yang ada di Jogja, seperti itu. Nah, melihat manfaat kebun binatang itu, sejatinya kita bisa mengetahui bahwa kebun binatang itu berarti itu adalah tempat di mana hewan-hewan yang tidak mungkin kita lihat setiap hari, bukan? Nah, berarti hewan-hewan itu pada awalnya adalah hewan-hewan liar yang kemudian didatangkan dari daerah-daerah lalu dikumpulkan menjadi di satu tempat, yaitu kebun binatang, di mana mereka memiliki sangkarnya masing-masing. Mereka itu harus dibatasi dengan pagar, atau mungkin dimasukkan ke sangkar, atau mungkin mereka dimasukkan ke sarang gitu, seperti sangkar seperti itu. Dan karena mereka itu berdasarnya hewan liar, supaya mereka tidak menyakiti pengunjung yang datang ke sana. Nah, otomatis bahwa hewan-hewan liar itu terpaksa untuk tinggal di situ karena tempat kebun binatang itu bukanlah tempat endemik mereka. Berarti sama saja kebun binatang itu mengeksploitasi hewan-hewan yang ada di sana, karena ya memang mungkin saja para pihak kebun binatang itu berkata bahwa mereka tujuannya untuk membuat kebun binatang itu untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk merawat hewan-hewan tersebut itu lebih baik, karena mereka bisa melihat secara langsung hewan itu dan bisa merawat hewan itu dengan lebih baik. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa hewan-hewan itu selalu nyaman, selalu bisa hidup dengan tenang ketika mereka di tempat endemik mereka. Bagaimana caranya mereka bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan tenang ketika mereka itu hanya tinggal di sebuah sangkar, itu hanya seorang diri gitu, hanya sendirian saja. Biasanya kan hewan-hewan seperti harimau atau hewan-hewan seperti penguin dan lain sebagainya kan itu didatangkan dari sebuah tempat endemik yang suhunya tidak sama kan seperti di kota, karena biasanya kebun binatang itu di kota, otomatis mereka hidup dengan tidak nyaman di sana, seperti itu. Nah, mereka juga biasanya sendirian gitu, karena memang harga satu hewan itu sangat mahal, apalagi yang langka. Jadi otomatis bahwa kebun binatang itu memang mengeksploitasi hewan-hewan tersebut. Sehingga saya menyatakan sebagai tim afirmasi bahwa saya setuju terhadap mosi hewan ini akan menghapuskan eksistensi kebun binatang, didasari oleh argumen-argumen berikut. Yang pertama, kebun binatang itu mengeksploitasi hewan-hewan langka sehingga hewan-hewan itu tidak bisa hidup bebas dengan layak. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hewan-hewan itu hanya hidup di satu sarang, di satu sangkar, yang dimana mereka itu juga hidup dipagari, seperti buaya tinggal sendirian di sungai yang dibuat, atau mungkin sungai buatan, tidak seperti di tempat endemik ya, tinggal sendirian di situ. Nah, sebagai makhluk hidup, kita itu pastilah makhluk yang sosial, dimana sebagai sama manusia saja kita memerlukan teman, memerlukan pasangan untuk menjalani hidup kita. Bagaimana dengan hewan? Hewan kan juga makhluk hidup. Kalau mereka diperlakukan seperti itu, tidak mungkin mereka
hidup dengan bahagia di kebun binatang. Apalagi mereka dipertontonkan oleh orang-orang asing, mereka dipaksa untuk beratraksi, di mana itu bukan merupakan kemampuan mereka gitu. Seperti monyet yang mereka harus melompati hula hoop, melompati kobaran api, atau mungkin lumba-lumba yang harus melompati hula hoop, lumba-lumba yang harus melompat setinggi-tingginya, yang mungkin saja di tempat endemik mereka itu mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu, tapi dipaksa oleh pelatih profesional supaya mereka bisa melakukan hal tersebut. Memang menurut pengunjung atau penonton itu adalah atraksi yang sangat menggembirakan, atraksi yang sangat menakjubkan, tetapi bagi pelakunya pasti tidaklah nyaman, apalagi dipaksa seperti itu. Apalagi hewan-hewan ini seringkali diperlakukan tidak layak, tidak baik, seperti diberikan makan seadanya, minuman seadanya, dan tempat tinggal seadanya. Makan dan minuman itu biasanya kan didapatkan yang umum-umum saja, yang biasanya orang-orang pihak-pihak kebun binatang itu bisa mencarinya gitu, seperti daging atau mungkin pisang gitu. Tetapi bisa saja hewan-hewan ini tidak nyaman untuk makan makanan tersebut, minum-minuman tersebut, karena yang mereka nyaman itu ya makan dan minuman yang ada di tempat endemik mereka. Otomatis mereka tidak senang diberikan makan dan minuman seperti itu, dan biasanya budget kebun binatang itu tidak sebanyak itu, karena hewan-hewan yang harus dirawat kan banyak. Mereka harus diberi makan, diberi minum, dimandikan, dan juga dibersihkan sangkarnya, sehingga pasti budget untuk makanan dan minum itu sedikit, dan mereka hanya diberikan mungkin 3 kali sehari, atau mungkin 2 kali sehari, atau mungkin hanya 2-3 hari sekali gitu. Dan otomatis berarti mereka tidak puas dalam menjalani kehidupan mereka di situ. Mereka diperlakukan tidak layak, dan apalagi seperti yang kita tahu tempat tinggalnya itu seadanya. Seperti buaya itu ditaruh di lapangan atau yang ada sungainya, lalu ditaruh begitu saja dan dipagari gitu. Itu kan tidak seperti endemik mereka yang harusnya tinggal di sungai, di rumput di hutan yang memang itu endemik mereka. Harimau juga biasanya mereka hanya ditaruh di sangkar yang dengan rumput-rumputan mungkin sintetis atau mungkin yang asli. Setelah itu mereka hanya diberikan makanan-makanan seadanya. Otomatis kan itu berarti mereka diperlakukan tidak layak. Sebagai orang yang punya hati nurani, kita ketika melihat makhluk hidup seperti itu kan harusnya kita tidak tega. Kebun binatang sama saja menghancurkan hidup mereka. Lalu pada awalnya kan hewan-hewan itu merupakan hewan-hewan liar. Otomatis ketika mereka di sangkar itu mereka juga punya insting hewan liar, meskipun lama-lama juga mati juga karena mereka terpaksa hidup di tempat seperti itu, tidak di tempat endemik mereka. Itu meskipun ada aturan yang menyatakan bahwa hewan-hewan ini apabila tidak dekati tidak akan menyakiti gitu. Tapi bagaimana dengan para pengunjung yang memang sudah istilahnya kalau di dalam bahasa Jawa itu ngeyel atau tidak peduli dengan aturan lalu mendekati, lalu terjadilah kecelakaan dan bisa menimbulkan kematian. Apakah kita harus menyalahkan hewan tersebut? Kan tentu saja tidak. Itu hewan-hewan itu masih memiliki insting bahwa mereka itu adalah pemburu, predator. Jadi kebun binatang meskipun sudah menyajikan aturan atau menyajikan warning bahwa hewan-hewan itu aman, tidak bisa menjamin bahwa hewan-hewan itu tidak memiliki insting hewan liar. Mereka bisa menyakiti pengunjung-pengunjungnya dan bisa menimbulkan kematian. Dan yang terakhir adalah bahwa kebun binatang itu hanyalah ladang bisnis semata, menurut saya. Karena ladang bisnis ini, kebun binatang itu kan dengan perawatan yang tidak layak seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga atraksi-atraksi yang membuat hewan-hewan itu harus melakukan seadanya gitu, dengan atraksi seadanya, makanan seadanya, dan juga tempat tinggal seadanya, dengan tiket yang fantastis seperti yang kita tahu sekali memasuki Gembira Loka Zoo di Jogja, atau mungkin di Solo Zoo Park gitu yang ada di Solo. Itu tiketnya itu sangat mahal, bisa sampai 50 hingga 100 ribu tergantung dengan usia. Tetapi dengan perawatan seadanya, dengan tiket semahal itu, dan juga mungkin ada layanan foto di mana itu harus membayar lagi, otomatis pihak kebun binatang itu akan mendapatkan budget yang penerimaan yang sangat tinggi daripada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu hanya ladang bisnis semata. Karena ya buktinya saja hewan-hewan itu diperlakukan tidak baik. Bahkan secara fakta bahwa saya menemukan bahwa lumba-lumba itu ketika mereka dipindahkan dari satu kolam ke kolam lainnya itu hanya dilapisi mentega saja kulit mereka supaya mereka bisa bertahan hidup. Itu kan tentu saja tidak menyalahi aturan, bahwa seorang manusia sebagai hati nurani seharusnya tahu bahwa hewan-hewan itu harusnya diperlakukan baik, tidak hanya dilapisi mentega atau ditaruh di kolam yang memang tidak sesuai dengan habitat mereka seperti itu. Nah, selain itu, dengan adanya ladang bisnis itu bisa menguntungkan pengusaha dan menguntungkan pihak-pihak semata, dan pengunjung-pengunjung itu bisa dirugikan karena harganya sangat mahal, tapi mungkin atraksi yang ditunjukkan atau mungkin hewan-hewan yang dipertontonkan itu tidak begitu banyak gitu. Tetapi kan ini bisa menjadi ladang bisnis dan hanya menyakiti hewan-hewan tersebut. Nah,
Sehingga dapat saya simpulkan bahwa eksistensi kebun binatang ini sangat merugikan. Apabila masyarakat, apabila pemerintah memang ini bertujuan untuk membuat suatu tempat di mana ingin merawat hewan-hewan itu dan ingin mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana hewan-hewan tersebut itu. Aduh, 10 menit gila. Gimana caranya?